Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, kembali lagi pada pelajaran Budaya Melayu Riau hari ini. Apakah antum ingat sebelumnya kita membahas apa? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas BMR yaitu mengenai pantun. Nah, untuk hari ini anak-anak ustazah kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai rumah Melayu. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ustazah capai pada hari ini, yang pertama, menerangkan hal dan ilwah rumah Melayu. Dan yang kedua, mengetahui kata yang berasal dari bahasa Arab. Anak-anak ustazah, ada beberapa ungkapan Melayu yang menyebut rumah sebagai cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, dan tempat singgah dagang lalu. Secara umum, rumah Melayu meliputi rumah balai, rumah ibadah, dan rumah penyimpanan atau lumbung. Penamaan itu sesuai dengan tujuan atau fungsi dari bangunan. Namun terkadang penamaan rumah juga berdasarkan pada bentuk dan gaya atapnya. Untuk antum ketahui bahwa rumah Melayu biasanya berbentuk panggung. Nah, anak-anak ustazah, berikut salah satu contoh rumah kampung Melayu Melaka. Anak-anak ustazah bisa lihat bahwa rumah tersebut berbentuk panggung. Cukup indah ya anak-anak ustazah. Nah, antum bisa lihat. Nah, kira-kira seperti apa ya bagian dalam rumahnya? Penasaran? Simak terus ya video pembelajaran ini. Nah, tadi antum sudah lihat seperti apa bentuk rumah panggung Melayu Melaka atau rumah Melayu. Nah, bagian-bagian dari rumah Melayu terdiri dari selasar. Kira-kira bagaimana ya bentuk selasar? Yang kedua ada rumah induk. Nah, ini apalagi nih, bagaimana ya bentuknya? Dan yang terakhir ada yang disebut dengan penangga. Antum masih bingung? Simak terus video pembelajaran ini ya anak-anak ustazah. Jika kita gambarkan dalam bentuk denah, maka denah rumah Melayu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Paling depan, di kotak yang warna hijau, kita sebut sebagai selasar. Kemudian kita masuk ke bagian dalam, kita namakan sebagai rumah induk. Dan rumah induk ini terdiri dari ruang muka, ruang tengah, dan ruang dalam. Dan bagian paling akhir yaitu penanggah atau kita sebut sebagai istilah dapur pada rumah Melayu. Yang pertama, bagian rumah Melayu Melaka kita sebut sebagai selasar. Bagian depan rumah yang tiada berdinding itu disebut sebagai selasar. Biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tempat anak-anak bermain. Selasar ada 3 jenis. Yang pertama, selasar dalam, yaitu selasar yang menyatu dengan rumah induk. Yang kedua, ada selasar luar, yaitu selasar yang tidak menyatu dengan rumah induk. Dan yang terakhir, ada selasar jatuh,
yaitu selasar yang lebih rendah dari rumah induk. Anak-anak ustazah bisa lihat kurang lebih berikutlah contoh dari selasar. Kemudian yang kedua ada rumah induk. Terdiri dari ruang muka, yaitu ruang tempat kaum ibu, serta tempat tidur bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang belum 7 tahun. Kemudian ada ruang tengah, yaitu tempat tidur anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai ruang dalam, yaitu ruang tidur untuk orang tua perempuan atau anak perempuan yang sudah berusia dewasa. Berikut kurang lebih contoh bentuk dari rumah induk. Dan bagian terakhir dari rumah Melayu Melaka kita sebut sebagai penanggah. Penanggah disebut juga ruang dapur, yaitu tempat yang digunakan untuk memasak, menyimpan alat memasak, alat pertanian atau nelayan, serta menyimpan bahan makanan. Nah, itu dia anak-anak ustazah, bagian-bagian yang perlu Anda tahu mengenai rumah Melayu Melaka. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak ustazah? Nah, anak-anak ustazah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada pembelajaran budaya Melayu Riau mengenai rumah Melayu. Semoga anak-anak ustazah semuanya bisa memahami bagian-bagian rumah Melayu dan bahasa Arab dari rumah Melayu serta bagian-bagiannya yang sudah ustazah cantumkan di video pembelajaran. Tetap semangat ya anak-anak ustazah, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.